Halo, selamat datang di Jaya Bicara, podcast kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Tempat di mana analisa, perbincangan dibahas dengan seksama. Bersama saya, Ilham Jaya, inilah Jaya Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kepala Deputi Bidang Hukum dan Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kemas Ahmad Tajudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Bapak di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak Ilham, Pak Kanwil Kumham Sumatera Selatan. Senang sekali berada di lingkungan Kumham Sumsel, balik kampung. Selamat datang juga di Bumi Sriwijaya. Ini mungkin tempat kelahiran Pak Ahmad Tajudin juga ya Pak. Siap. Kita bincang-bincang sedikit Bapak hari ini dengan santai. Kita tahu dulu ada BP7 ya Bapak. Sekarang ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kita kenal dengan BPIP. Bagaimana eksistensi BPIP di era milenial saat ini, Bapak? Baik. Jadi BPIP di era milenial saat ini tentu berupaya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kaum milenial. Nah, maka di BPIP sekarang sedang gencar membangun atau membuat konten-konten sesuai dengan apa yang ada di dunia milenial. Misalnya, ketika kita bicara Pancasila dengan konsep atau dengan pola seperti kaum milenial yang butuhkan, itu akan nyambung. Jadi tidak kaku, dia akan lebih santai dan kemudian juga lebih menarik. Kami juga sedang menyiapkan yang namanya materi atau buku yang isinya 70% itu praktek. Bagaimana mempraktekkan nilai Pancasila secara langsung, jadi tidak banyak teori. Oke Pak, memang di era milenial saat ini memang anak-anak muda Pak lebih kepada bagaimana mereka langsung lebih menyentuh pada prakteknya. Seperti apa di lapangan. Kita lihat anak-anak muda sekarang lebih kreatif, lebih berimajinasi yang lebih luar biasa dibandingkan lebih dahulu. Mungkin kehadiran Bapak di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini Pak ya, BPIP ini tugas dan fungsinya sangat sejalan Pak dengan tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan perancangan produk hukum daerah. Bagaimana mungkin peran BPIP dalam rangka menerapkan dari 10 dimensi dalam produk hukum daerah tersebut? Silakan Pak. Jadi fokus BPIP terkait dengan pembentukan produk hukum ini adalah dimensi Pancasila. Jadi ada 10 dimensi itu, BPIP mengambil peran di dimensi Pancasilanya. Dan ini tentu saja ada parameternya Pak Kakanwil untuk memasukkan nilai Pancasila di dalam pembentukan perundang-undangan. Dan ini ada 25 indikator nilai Pancasila sebagai parameternya. Dan inilah yang nanti akan kita pedomani seterusnya ketika membentuk suatu perundang-undangan. Pas betul dengan tugas fungsinya Kumham. Dan kemudian di samping kita mulai melakukan proses preventif terhadap regulasi, kita juga ada proses represif terhadap peraturan perundangan yang sudah existing. Jadi kalau sudah jadi perundang-undangan, kita juga akan evaluasi apakah sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila. Jadi sangat sejalan Sangat sejalan. Karena bagaimanapun peran
Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini, dengan adanya gerak sangat cepat dengan dari BPIP tentu mempengaruhi bagaimana dinamika di lapangan dari kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya kira sangat, kita dua lembaga yang saling bersinergi, kalau bahasa Pancasila bergotong royong dalam menghasilkan suatu produk hukum yang betul-betul sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, ada beberapa banyak kegiatan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan bagaimana pembahasan terhadap perancangan peraturan daerah ini, Pak. Baik dalam bentuk naskah akademik maupun dalam bentuk bagaimana pembinaan daripada perancang ini sendiri, Pak. Perancang peraturan perundang-undangan, artinya mereka yang ada JFT Madya, ada JFT Muda, ada JFT Pratama. Mungkin ke depan apakah ada program dari BPIP terkait bagaimana mendorong sumber daya manusia khususnya JFT perancang peraturan perundang-undangan? Ya, memang BPIP memiliki program kegiatan dan itu insya Allah dilaksanakan mulai tahun 2023 ini, yakni mengadakan bimbingan teknis bagi para perancang. Nah, ini tentu saja sangat diperlukan supaya si perancang memiliki pemahaman, pengetahuan terkait dengan nilai Pancasila. Kalau sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila, tentu akan lebih mudahkan dalam melaksanakan tugasnya membentuk perundangan. Sehingga secara sensitivitasnya nanti akan terasa, wah ini cocok dengan nilai Pancasila, wah ini tidak cocok dengan Pancasila. Saya kira itu sangat bagus sekali Pak Kanwil. Kami sudah punya program itu, insya Allah kita wujudkan di tahun 2023. Dan saya kira untuk yang pertama mungkin akan kita laksanakan di Palembang. Oh, terima kasih sekali Pak. Bekerja sama dengan Kanwil Sumsel, Kanwil Kumham Sumsel, dan saya kira itu akan menjadi contoh untuk di daerah-daerah yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih juga itu Pak, luar biasa Pak. Dan satu hal yang positif bagi pengembangan perancang yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih bincang singkat kita dengan dengan Deputi Bidang Hukum dan Advokasi dan Pengawasan Regulasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Terima kasih dan salam Jaya Bicara. Terima kasih. Saya tambahkan dengan salam Pancasila.